Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi atiyah. Wassalatu ala khairil bariyah. Wa ala alihi zawin nufusi zakiyah. Amma ba'du faya rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, pemirsa Nurul Quran TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan, kita tidak hanya mempunyai kesempatan untuk memperbaiki ibadah zahiriyah kita. Akan tetapi, dalam bulan Ramadan kita harus juga mengutamakan dan melatih diri agar bisa memperbaiki ibadah batiniyah kita. Maka dalam hal itu, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, di situ beliau menjelaskan ada 2 trik yang sangat bagus dilakukan oleh seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau mengatakan seorang hamba yang beribadah kepada Allah harus mempunyai sifat khauf. Apakah yang dikatakan sebagai sifat khauf? Maksud daripada sifat khauf tersebut adalah takutnya seorang hamba, menghadirkan seorang hamba di dalam hatinya rasa takut kepada Allah jikalau ibadah yang dia lakukan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, beliau mengatakan harus seorang hamba tersebut mempunyai sikap atau sifat raja. Apakah yang disebut sifat raja tersebut? Yakni sifat berharap kepada Allah sepenuhnya jikalau ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, hendaklah seorang hamba yang dia di dalam bulan Ramadan ini tidak hanya memperbanyak ibadah zahiriyah atau ibadah badaniyahnya saja kepada Allah, tapi juga dalam kesempatan Ramadan ini ia juga memperbaiki batinnya kepada Allah. Dan salah satunya ialah dengan menghadirkan sifat khauf dan raja tadi di dalam beribadah. Kaum muslimin, pemirsa Nurul Quran TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan, setiap amal ibadah yang kita lakukan, baik yang kita katakan tadi secara zahir maupun batin, itu merupakan barometer bagi 11 bulan lainnya di selain bulan Ramadan. Maka jikalau di dalam bulan Ramadan tersebut hati kita, bahkan jasad kita masih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kata kita tidak memprioritaskan Allah dalam ibadah kita dan dalam pekerjaan sehari-hari kita, maka sungguh ditakutkan di luar bulan Ramadan kita juga akan lalai dan juga akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk bisa membuat hati kita dan jiwa kita dan juga badan kita bisa terus melakukan kesinambungan sesuai dengan apa yang kita dilakukan dalam bulan Ramadan, salah satunya adalah melaksanakan puasa Syawal atau 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Karena hal tersebut akan membuat seseorang yang berpuasa di 30 hari di dalam bulan Ramadan bisa memiliki penjaga ataupun filter agar ibadahnya yang dilakukan selama bulan Ramadan tidak sia-sia. Maka itulah hikmah kenapa Rasulullah menganjurkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Pemirsa Nurul Quran TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Maka dari itu, momen Ramadan ini marilah kita jadikan sarana di mana kita bisa menjadikan 11 bulan lainnya untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya, perbaikilah hati kita dalam beribadah, terutama dalam menghadirkan sifat khauf dan raja kepada Allah dalam ibadah kita, agar nantinya hati kita bisa lebih khusyuk, baik itu di dalam dan di luar bulan Ramadan dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah disampaikan barusan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita ambil hikmahnya agar dapat kita amalkan selama masih ada sisa waktu untuk beribadah kepada Allah di dalam bulan puasa ini.
tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika di hari raya nanti kita termasuk ke dalam orang-orang yang berpredikat takwa kepada Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.